Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Huda Rahmatullah NIM E2019 3152. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS daripada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan mereview 3 makalah. Yang pertama yaitu pengantar Ekonomi Makro Islam. Pengertian ekonomi itu sendiri dari perspektif ekonomi Islam, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara pada Islam, akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Sedangkan menurut para ahli pengertian ekonomi Islam ya sebagai berikut. Yang pertama, M. Akramkan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Yang kedua, menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menurut Umar Capra, menurut Capra, ekonomi Islam itu adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang keempat, menurut Muhammad Najatullah Asyidiki, menurut Asyidiki, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kelima, menurut Khursyid Ahmad, yaitu ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memenuhi masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dan perspektif Islam. Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan untuk pembagian ilmu ekonomi itu sendiri menurut Suarati dan M. Fatorazib berpendapat bahwa ilmu ekonomi ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yaitu adalah ilmu yang mengkaji atau yang memaparkan secara khusus atau secara apa adanya tentang keadaan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang secara khusus menerangkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan keterangan-keterangan atau masalah-masalah yang dikumpulkan oleh ilmu ekonomi deskriptif. Dan yang ketiga, teori ekonomi yang bertugas menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro ialah ilmu yang secara khusus membahas ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan berskala besar, atau ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu yang secara khusus mempelajari atau membahas tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang atau jasa yang diperjualbelikan. Untuk perbedaan ekonomi makro dan mikro sendiri itu ialah dari segi konsumsi, ekonomi mikro itu konsumsi individu, yang makro konsumsi negara. Dari produksi, untuk ekonomi mikro jumlah produksi suatu perusahaan. Untuk ekonomi makro jumlah produksinya itu nasional. Dan untuk harga dari ekonomi mikro itu harga setiap barang atau jasa. Kalau ekonomi makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Untuk ketenaga kerjaan
untuk ekonomi mikro itu kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Untuk ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Konsep dasar dari ekonomi makro ya sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran dan pendapatan negara. Jadi ekonomi makro di sini juga membahas tentang pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara tersebut. Karena ekonomi makro ini membahas secara keseluruhan tentang ekonomi di suatu negara tersebut. Yang kedua, tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu negara, maka beban yang dipikulkan akan semakin berat. Hal ini akan berpengaruh dalam hal kegiatan ekonomi karena tingkat produksi yang dilakukan rendah dikarenakan banyaknya tingkat pengangguran di suatu negara tersebut. Sedangkan dari segi penawaran dan permintaan dari masyarakat terus-menerus semakin banyak. Yang ketiga itu inflasi dan deflasi. Ekonomi makro juga membahas tentang inflasi dan deflasi. Inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga yang secara umum terjadi pada suatu negara, sedangkan deflasi itu sendiri merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga, perubahan harga yang terjadi. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi tersebut dalam suatu negara. Prinsip-prinsip dasar ekonomi, di mana Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, karena dengan ekonomi ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tentunya hal ini sudah terdapat di dalam sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Jima, dan Qiyas. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain, sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam, segalanya bermuara kepada akidah dan syariat Islam. Dan untuk karakteristik ekonomi Islam, ada beberapa yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam sendiri, yaitu yang pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau memberikan pengarahan terhadap prinsip hak milik, dan sosialis atau memberikan pengarahan terhadap persamaan dan keadilan, tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Yang kedua itu membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan secara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam itu sendiri, ketiganya itu secara asasi dan bersamaan mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu atas akidah, akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Karakteristik ekonomi Islam itu sendiri antara lain adalah yang pertama itu harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Jadi di sini manusia berkedudukan hanya sebagai khalifah harta atas harta yang dimilikinya. Karena segala sesuatu yang di dunia ini hanya punya Allah semata-mata. Namun bukan sebagai pemilik tetap sementara di dunia ini, karena ya itu tadi semata-mata hanya milik Allah. Yang kedua itu hubungan ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam sudah tampak jelas dalam banyak hal, seperti halnya pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Jadi sumber daya yang ada di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Hubungan Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah. Yang ketiga itu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Beberapa ahli barat menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetap toleran atau membuka diri. Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan atau mementingkan segi akhirat dan segi sekularitas atau segi dunia. Yang keempat itu adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang artinya keseimbangan dalam sistem sosial ekonomi Islam adalah tidak mengakui sepenuhnya hak mutlak
dan kebebasan mutlak, akan tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Selain karakteristik di atas, Islam juga mengatur dalam hal konsumsi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Setelah memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi dari firman Allah tersebut dapat diketahui melarang kepada umatnya untuk mengkonsumsi baik barang ataupun harta benda secara berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Dan semua itu sudah ada takarannya masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Petunjuk investasi. Ekonomi Islam juga menerapkan petunjuk dalam melakukan sebuah investasi. Setidaknya ada 5 pandangan dalam ekonomi Islam untuk melakukan sebuah investasi. Di antaranya, yang pertama, proyek yang baik menurut Islam. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan, memelihara dan membunuh, kembangkan harta, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Yang ketujuh, zakat. Zakatlah salah satu karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan telah memperoleh keuntungan atau laba, maka perusahaan tersebut harus mengeluarkan sebagian dari keuntungannya tersebut untuk bayar zakat, dan juga sebagai tujuan untuk menghindari dari sifat kikir. Yang kedelapan itu larangan riba, maisir dan gharar. Ekonomi Islam itu melarang adanya riba dalam sebuah kegiatan ekonomi, karena riba itu sendiri dapat merugikan dari salah satu pihak. Secara umum, riba itu sendiri adalah tambahan uang atas pinjaman yang telah dilakukan. Ekonomi Islam juga melarang adanya sebuah maisir atau perjudian di dalam kegiatan ekonomi, karena maisir itu sendiri hukumannya haram, dan siapa yang melakukan maisir tersebut maka akan memperoleh dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang makalah selanjutnya yaitu teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Teori tabungan itu ialah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disebutkan dengan S, atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dan pendapatan agregat. S sama dengan Y kurangi C. Tabungan dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi konvensional terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang memilih untuk menabung, yaitu diantaranya kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Tabungan dalam ekonomi Islam. Definisi tabungan menurut M. Najatullah Siddiqi yaitu bermakna dua. Pertama, tabungan yang ditunjukkan untuk berjaga-jaga, dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tentu saja investasi yang produktif, bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, di mana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi. Ini menurut Monzerkaf dan Umar Chapra bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang. Penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan untuk digunakan oleh pemiliknya dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diperuntukkan bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptanya. Membiarkannya menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar dan bukan untuk pengembangan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan.
zakat, sedekah, atau pembayaran semacamnya, atau untuk investasi produktif ya telah disukai oleh Islam. Yang kedua itu investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Secara singkat, investasi itu dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal, pembentukan modal. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi, yaitu yang pertama investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua itu investasi residensial atau pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga itu investasi persediaan, yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketetapan antara alasan dan cara melakukan investasi, yaitu yang pertama, menurut jangka waktu. Penanaman modal langsung atau biasa dikenal dengan penanaman modal jangka panjang. Yang kedua, indirect investment atau penanaman modal langsung atau biasa dikenal dengan portfolio investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Yang kedua, menurut sektornya, yang investasi sektor real, yaitu investasi yang berupa aset fisik, non real yaitu investasi yang berupa aset non fisik. Yang ketiga, menurut risiko. Setiap pemilihan investasi akan berkaitan dengan 2 hal, yaitu risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif dalam teori investasi. Dikenal istilah high risk high return, low risk low return, sebuah rumus yang berbanding secara lurus secara umum. Risiko investasi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah. Yang kedua, investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan diperoleh. Investasi jenis ini sering disebut investasi spekulasi. Menurut potensi risikonya, investasi dibagi menjadi 3, yaitu risiko investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai exposure risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap. Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai exposure risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang. Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai exposure risiko tinggi antara lain saham dan reksadana saham. Ada beberapa jenis risiko yang timbul dalam investasi di sektor keuangan, antara lain interest risk rate, yaitu risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat suku bunga, terutama dalam sistem keuangan konvensional. Market risk, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi tren pasar dari suatu jenis investasi yang berpengaruh terhadap pilihan investasi lainnya secara keseluruhan. Selanjutnya, business risk, yaitu risiko yang timbul akibat memilih suatu jenis usaha pada bidang industri tertentu. Yang keempat, inflation risk, atau risiko yang timbul akibat kenaikan harga secara menyeluruh atau inflasi, yang hal tersebut bisa jadi karena kaitannya akan kenaikan suku bunga yang menyebabkan turunnya daya beli.
Yang kelima, liquidity risk, yaitu risiko untuk suatu jenis produk keuangan tertentu yang memiliki karakter yang mudah berpindah tangan atau mudah untuk diperdagangkan atau liquid. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan harga pada produk keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap likuiditasnya. Yang keenam itu exchange rate risk, yaitu risiko yang memiliki kaitan dengan fluktuasinya nilai tukar valuta asing yang berpengaruh terhadap return yang akan diperoleh. Yang ketujuh, country risk, yaitu risiko yang timbul akibat stabilitas politik suatu negara atau political risk. Menurut proses investasi merupakan cara melakukan suatu investasi. Ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Untuk investasi langsung itu sendiri, yaitu investasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Yang investasi tidak langsung itu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Misalnya investasi pada reksadana melalui perusahaan sekuritas dan sebagai manajer investasinya. Ruang lingkup investasi. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan. Meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa ditemukan oleh Nopilin 2000. Untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi. Selanjutnya, investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika konsep menanam ini kita terapkan dalam bidang pertanian, seperti seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, dia berharap agar bibit tanamannya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus sehingga dapat memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Begitu juga dalam masalah investasi. Jika seorang investor menanam sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor mengharapkan dananya akan tumbuh berkembang dan berbuah menjadi keuntungan. Seorang yang akan melakukan investasi adalah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Meswali dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Dan yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagi pinjaman sama dengan 0, sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas. Yang kedua, seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa produksi, misalnya deposito, perhiasan, permata, dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Dan yang terakhir ialah makalah dengan tema pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan.
nasional makro Islam. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh segala rumah tangga (RTK) di suatu negeri dari penyerahan faktor-faktor penciptaan dalam satu periode, umumnya sepanjang 1 tahun. Salah satu tolak ukur yang bisa digunakan buat memperhitungkan keadaan perekonomian suatu negeri merupakan pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, domestic bruto. Produk domestic bruto atau gross domestic product atau bisa disingkat GDP adalah total nilai produk atau barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu lokal atau asing di suatu negara dan wilayah terlokal dalam 1 tahun. Produk domestik bruto dianggap kotor atau bruto karena barang yang diproduksi termasuk dalam barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Maka rumusnya ialah Y sama dengan dalam kurung Q1 kali P1 ditambah dalam kurung QN kali PN tambah titik kali QN kali PN. Keterangan Y di sini pendapatan nasional atau produk domestik bruto, Q di sini jumlah barang, P di mana itu adalah harga komoditas. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product atau bisa disingkat GNP adalah semua barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya ya setahun seperti sebelumnya, termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara di luar negeri maupun bekerja di luar negeri. Barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara asing yang bekerja di negara tersebut tidak termasuk produk nasional bruto. Komponen yang termasuk dalam pendapatan nasional menurut metode pengeluaran adalah yang pertama, konsumsi rumah tangga menurut jenis pengeluaran dalam kurung C, jenis pengeluaran investasi perusahaan I, jenis pengeluaran pemerintah G, ekspor masyarakat asing X min M. Dengan jenis pengeluaran mengambil Y sebagai produk nasional bruto. Rumusnya bisa sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto atau produk nasional bersih adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun setelah penyusutan atau depresiasi dan pengurangan modal pengganti. Terlihat lebih jelas bahwa komposisi pendapatan nasional yang dihitung menurut metode pendapatan adalah alam dengan sewa, R, tenaga kerja dibayar dengan gaji, W, modal bunga, I, digunakan sebagai kompensasi kewirausahaan dan laba, P, dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P atau NNP sama dengan GNP min depresiasi atau penyusutan barang. Hasil dari penggunaan metode ini untuk menghitung pendapatan nasional disebut pendapatan nasional PN atau national income atau NI. Yang keempat, pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional bersih adalah nilai produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Yang kelima itu penghasilan pribadi atau PI. Personal income atau pendapatan perseorangan adalah jumlah semua penerimaan yang diterima individu sebagai remunerasi selama proses produksi. Pendapatan perseorangan semacam ini juga bisa disebut pendapatan kotor, karena tidak semua pendapatan bersih pribadi jatuh ke tangan pemilik produksi. Karena keuntungan yang belum dibagikan, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial atau pensiunan masih perlu dipotong pembayaran transfer. Rumusnya bisa PI sama dengan NNI min dalam kurung pajak industri plus laba ditahan plus pensiun tutup kurung plus pembayaran transfer. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI atau kepanjangannya ialah disposable income, merupakan pemasukan yang telah
terdapat yang siap untuk digunakan konsumsi suatu barang ataupun jasa, serta lebihnya dapat ditabung untuk investasi. DI bisa diperoleh dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax merupakan pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, melainkan wajib ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya merupakan pajak pendapatan. Dengan rumus DI sama dengan PI min pajak langsung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, tingkatan kemakmuran suatu negara. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Mengukur pergantian perekonomian suatu negara secara berkala. Mempermudah dalam memperbandingkan kinerja ekonomi dari setiap zona sebagai indikator mutu hidup warga di suatu negara, selaku indikator perbandingan kinerja suatu negara antar negara. Selaku indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, selaku indikator serta perbandingan tingkatan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, selaku indikator dan perbandingan perkembangan ekonomi serta kekayaan dari suatu negara. Metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dengan pendekatan nilai produksi atau production approach. Perhitungan pendapatan nasional diperoleh dari metode produksi didasarkan pada metode nilai tambah dari produk yang dihasilkan, yaitu nilai barang hanya akan dihitung untuk barang siap pakai atau barang jadi ya. Konsep ini digunakan untuk menghindari perhitungan ganda. Nilai tambah adalah selisih antara harga jual produk dan harga pokok produksi. Perhitungan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan metode produksi dilakukan dengan menjumlah semua sektor industri yang ada. Contohnya, dalam proses pembuatan sepatu tidak akan dihitung berdasarkan harga bahan apapun yang mereka butuhkan, seperti kulit, benang, warna, atau dekorasinya. Namun, yang harus diperhatikan dalam pendapatan nasional adalah harga setiap sepatu yang akan dikenakan. Ini untuk mencegah perhitungan ganda. Di Indonesia sendiri, perhitungan produksi ini biasanya merupakan hasil dari total produksi masing-masing industri dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung PI kali P1 kali Q1 plus dalam kurung P2 kali Q2 dalam kurung plus P3 kali Q3 tutup kurung dalam kurung PNX QN. Ya, keterangannya Y pendapatan nasional, Q1 jenis barang ke-1, QN jenis barang ke-N, P1 harga barang ke-1, PN harga barang ke-N. Pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran atau income approach. Perhitungan berbasis pengeluaran ini biasanya berdasarkan konsumsi atau penggunaan mata uang suatu negara. Perhitungannya sendiri dapat dilakukan melalui 4 sektor pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga, C, investasi, I, pengeluaran pemerintah, G, biaya impor dan ekspor, X min M. Rumusnya bisa sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Yang selanjutnya, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, expenditure approach. Pengertian pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah total pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa atas pemberian faktor-faktor produksi yang dimilikinya dalam nilai moneter. Oleh karena itu, perhitungannya adalah penjumlahan sewa tanah, upah, bunga modal atau pembagian hasil investasi dan keuntungan wirausaha. Secara sistematis dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan W plus I plus R plus P. Keterangannya itu Y pendapatan nasional, W upah, I bunga konvensional atau bagi hasil atau syariah, R sewa, P laba pengusaha. Selanjutnya pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter FARA. FARA adalah kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu kesejahteraan dasar yang di dalamnya komponen spiritual menjadi penjelasan dari fenomena ini.
Para dalam tafsir Islam mengacu pada konsep Islam dari orang itu sendiri. Dalam Islam, hakikat manusia terletak pada spiritualitasnya. Oleh karena itu, segala aktivitas sekuler yang tercantum dalam aspek ekonomi tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual dari hakikat roh. Setidaknya ada 4 hal yang harus diukur agar tingkat kesejahteraan dapat terlihat lebih jelas, yaitu yang pertama, pendapatan nasional dapat mengukur distribusi pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional dapat mengukur produksi di sektor masyarakat desa. Yang ketiga, pendapatan nasional dapat mengukur kesejahteraan ekonomi syariah. Yang keempat, menghitung pendapatan nasional dengan memperkirakan nilai sumbangan antara saudara dan sedekah sebagai ukuran kesejahteraan sosial Islam. Oleh karena itu, dalam menghitung ekonomi Islam, prinsip-prinsip tertentu yang harus dipatuhi dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional harus mewakili pendapatan rakyat menurut distribusi penduduk. Perlu dibedakan pendapatan nasional perkotaan dan perdesaan, karena jelas produksinya tidak bisa disamakan. Pendapatan nasional harus dapat secara jelas mengukur kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam antara lain, yang pertama itu ghanimah. Secara etimologis, ghanimah ini berasal dari kata ganimatuh, yang berarti memperoleh rampasan perang. Inilah kekayaan yang diperoleh dari perang dengan kaum musyrik. Sasarannya adalah kafir dhimmi yang tidak satu wilayah, dan harta benda yang bisa diperoleh dari harta benda bergerak atau tidak bergerak, seperti perhiasan, senjata, unta, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, sedekah. Secara etimologis berasal dari kata sedekah yang berarti kebenaran, bukti, dan syahadat atau keyakinan, yang diekspresikan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut Ibnu Taimiyah, sedekah adalah zakat yang dipungut atas aset muslim tertentu. Yang ketiga itu infak. Infak itu diambil dari kata anfaka yang artinya mengeluarkan sesuatu atau kekayaan untuk kepentingan suatu menurut pendapat lain. Infak berarti pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diamanatkan oleh ajaran Islam. Infak tidak mengenal nisab, asnaf, dan nama subjek, yang berarti bahkan seorang pagan pun dapat memposting infak yang ditugaskan untuk kepentingan agamanya. Dan infak ini dapat diberikan kepada siapa saja, dan dari segi cakupan infak ini lebih luas daripada zakat yang hanya berlaku bagi umat Islam. Yang keempat itu zakat. Kata zakat ini berasal dari kata zakat, menumbuhkan, zayadah, bertambah, barokah, berkah, tatir, menyucikan, dan nama, pembangunan. Adapun menurut istilah zakat merupakan hak yang besarnya sudah ditentukan dan wajib dikeluarkan pada harta tertentu. Semua harta benda seseorang mencapai dalam nisab. Dalam hal ini, zakat harus didistribusikan ke harta, bukan ke jiwa. Yang kelima, ahli fikih menyebut sepersepuluh. Dalam hal ini ada dua arti. Yang pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian diairi oleh hujan. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam melalui komoditas. Yang keenam, juzyah. Asal muasal kata juzyah adalah jaza, yang artinya ganti rugi atau kompensasi, dan menurut istilah tersebut merupakan beban dari penduduk non-muslim di negara Islam, karena itu adalah harga untuk melindungi nyawa atau jiwa, kekayaan, dan kebebasan beragama. Jizyah adalah salah satu bentuk ketaatan kepada penguasa Islam. Jizyah dibayar karena non-muslim dapat menikmati fasilitas umum, polisi, pengadilan, dengan muslim, dan tidak wajib ikut berperang dengan non-muslim. Namun ini bukan kewajiban satu-satunya, karena mereka telah membayar jizyah, yang merupakan keadilan Islam mutlak, karena perang Islam sangat erat kaitannya dengan ajidah atau jihad fi sabilillah. Yang ketujuh, kharaj. Kharaj secara harfiah berarti kontrak, sewa, atau penyerahan. Dalam istilah keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah.
ini diambil dari tanah muslim yang ditaklukkan, dan tanah ini telah diduduki oleh umat Islam dengan pembebasan umat Islam. Non-muslim masih bisa menguasai tanah mereka sendiri untuk bercocok tanam, sehingga 50% akan dialokasikan antara non-muslim dan muslim. Yang kedelapan itu adalah pajak pertambangan dan pajak harta karun. Hasilnya, pajak pertambangan semacam ini sulit untuk dikerjakan, seperti emas, perak, besi, dan sebagainya. Atau untuk harta yang ditemukan di wilayah muslim, seperlima harus diserahkan kepada negara untuk mencapai keadilan sosial. Yang terakhir ialah wakaf. Wakaf secara harfiah berarti berhenti, mundur, atau diam. Dalam hukum Islam, wakaf berarti penyerahan hak milik permanen material kepada individu atau lembaga atau nazir atau wali wakaf. Namun hanya jika hasilnya harus digunakan sesuai dengan hukum Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya bisa review. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.